Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Januari 2025, peringatan Santo Antonius Abbas. Disusun dan dibawakan oleh Frater Valdus Nuka SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul kecil renungan hari ini, iman yang bertindak dan pengampunan yang memulihkan. Peristiwa yang dilukiskan dalam Injil hari ini terjadi di awal pelayanan Yesus, ketika namanya mulai dikenal sebagai guru dan penyembuh. Dalam budaya Yahudi, penyakit sering dipandang sebagai konsekuensi dosa, sehingga tindakan Yesus mengampuni dosa sebelum menyembuhkan sangatlah relevan. Para ahli Taurat merasa terganggu karena bagi mereka hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Namun, Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas ilahi, menegaskan identitasnya sebagai Mesias yang membawa pengampunan dan pemulihan total. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, iman yang sejati selalu melibatkan tindakan. 4 sahabat dalam kisah Injil hari ini memberikan contoh luar biasa
tentang bagaimana iman diwujudkan dalam keberanian dan kepedulian. Mereka tidak hanya percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan sahabat mereka yang lumpuh, tetapi mereka juga mengambil langkah konkret, bahkan melampaui batas kenyamanan untuk memastikan si lumpuh dapat bertemu dengan Yesus. Mereka rela menghadapi tantangan seperti kerumunan yang menghalangi dan bahkan harus membuka atap rumah. Tindakan mereka menunjukkan bahwa iman tidak pasif. Iman mendorong seseorang untuk bertindak demi membawa perubahan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diundang untuk mencontoh semangat 4 sahabat si lumpuh tadi dengan menjadi perpanjangan tangan kasih Allah, membantu sesama yang membutuhkan, baik secara fisik, emosional, maupun rohani. Iman kita menjadi nyata saat kita mau berkorban waktu, tenaga, atau bahkan kenyamanan untuk menolong orang lain mengenal Yesus dan mengalami kasih-Nya. Selain itu, Yesus juga mengingatkan kita akan pentingnya pengampunan dosa. Sebelum menyembuhkan tubuh si lumpuh, Yesus terlebih dahulu mengampuni dosanya. Tindakan ini bukan hanya untuk menunjukkan otoritasnya sebagai anak Allah, tetapi juga untuk menekankan bahwa kebutuhan rohani manusia jauh lebih mendasar daripada kebutuhan fisiknya. Pengampunan dosa membawa pemulihan total dalam hidup seseorang, karena dosa sering menjadi akar dari penderitaan manusia, baik secara emosional maupun spiritual. Dengan dosa diampuni, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan, dan dari sanalah kebahagiaan sejati bermula. Kisah hari ini mengingatkan kita bahwa pengampunan Allah adalah anugerah yang hanya bisa diberikan oleh Kristus, dan anugerah ini tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Lebih jauh, pengampunan juga mengajarkan kita untuk memprioritaskan kedamaian hati. Seringkali kita terjebak dalam mengejar kebutuhan materi atau kesembuhan fisik, tetapi kisah Injil hari ini menyadarkan bahwa pemulihan sejati dimulai dari hati yang bersih dan damai karena telah menerima pengampunan Allah. Pengampunan membawa kebebasan dari rasa bersalah, penyesalan, dan beban dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Sang Pencipta. Marilah kita menjadi saluran kasih Allah bagi sesama dan selalu mendekat kepada Yesus sebagai sumber pengampunan dan kehidupan. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.